Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ada beberapa berita menarik masih terkait dengan kepolisian selain dari sidang 6 eh, Laskar FPI yang dibunuh oleh polisi yang eh, dakwaan jaksanya justru mendiskreditkan eh, para jenazah yang sudah mereka bantai dan mereka bunuh begitu. Eh, Dakwaan dibuat malah membela membela para pelaku pembunuhan ini oleh jaksa. Jadi karena memang uh, sifatnya seperti itu, yang memeriksa polisi, yang menyidik polisi, yang melakukan polisi. Jadi jaksa ngikut aja begitu. Nah, dicarikanlah pasal-pasal yang dapat menghindari dakwaan pasal pembunuhan berencana 340. Dibuatlah pasal 338, kemudian pasal penganiayaan 351. Sudah barang tentu ini arahnya dakwaan primernya 340, kemudian dakwaan sekundernya 351 pasalnya, pasal penganiayaan yang menyebabkan nyawa orang hilang begitu. Itu sudah jelas arahnya kemana dakwaan itu nanti sampai pada putusannya. Selain dari banyak simpul kronologi yang hilang, alat bukti, TKP, kemudian keterangan-keterangan yang sudah diinvestigasi oleh HAM gitu kan, oleh Komnas HAM. Ini kan banyak keterangan. Ada mobil Land Cruiser Ya, Land Cruiser yang hadir di TKP setelah kejadian itu tidak ada pemeriksaan. Kemudian cek CCTV yang puluhan ribu titik CCTV itu juga tidak menemukan hasil. Itu mustahil. Coba bayangkan, itu ribuan titik CCTV tidak merekam satu pun, dan hebatnya di TKP CCTV-nya mati ya. Nah, ini jadi tanda tanya besar. Oke, kita beralih ke berita berikutnya, masih soal kepolisian. Di Aceh Besar itu kemarin beritanya cukup viral. Seorang pelapor atau korban pemerkosaan ingin melaporkan masalahnya ke kepolisian, ditolak lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Ini masalah serius. Jadi ternyata sertifikat vaksin itu dijadikan semacam instrumen oleh negara ini untuk bisa mendapatkan akses pelayanan begitu, dan perlindungan, termasuk perlindungan hukum. Itu tidak ada dalilnya dalam undang-undang manapun. Tidak bisa dikaitkan dengan ini karena ini dalam undang-undang setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum begitu, dan mendapatkan pelayanan hukum begitu. Jadi tidak ada aturan yang bisa melebihi undang-undang. Tidak boleh ada aturan yang bisa melewati atau melangkahi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian di Aceh Besar itu sudah jelas salah kaprah. Ini tindakan seperti ini sudah memang menjadi catatan khusus untuk melakukan evaluasi besar-besaran di kepolisian, baik itu di tingkat penyelidikannya, penyidikannya. Jadi kita tidak berbicara institusinya, tapi bagaimanapun ketika kita membicarakan polisi, otomatis institusinya akan terseret begitu ya. Karena memang sistem itu dibangun di bawah institusi. Kalau tidak ada institusi, bagaimana untuk membangun sistemnya, kan begitu. Jadi bicara polisi ini bicara sistem, bukan bicara institusi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.